Generasi saya ini berbeda dengan tantangan yang akan dihadapin generasi anak-anak saya. Jadi lebih lagi dunia ini begitu cepat berubahnya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita ketinggalan, saudaraku. Alkitab yang kita punya itu mengajar ke kita untuk bisa menjadi unggul terdepan, ya, progresif, ya. Alkitab itu dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya, anak-anak Tuhan harus smart. Ya, saya belajar tentang smart. Smart itu spesifik, measurable, achievable, sama reasonable, sama time bound-nya. Ada strategi yang harus kita siapkan. Ya. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak dunia. Saya mengucap syukur pada pagi hari ini, menjelang siang ini ada di tempat ini. Ya, saya nikmatin tadi hadirat Tuhan, Reverend George tadi sharing, dan nubuatan. Siapa yang diberkati dengan nubuatan? Ya, saudara yang belum dapat nubuatan, jangan patah semangat. Orang yang dinubuatan di depan saudara, kalau itu mirip-mirip dengan apa yang saudara alami atau rasakan, aminkan. Ya, aminkan supaya itu terjadi juga sama saudara, bukan hanya orang di depan. Ada amin, saudaraku? Jangan sampai yang di depan saya nggak dinubuatin. Ada orang yang takut dinubuatin, takut ketahuan. Ya, nubuatan itu, siapa yang senang nubuatan? Sekali lagi, coba angkat tangan. Nubuatan, senang sekali dapat nubuatan. Tapi banyak orang ketika mereka dapat nubuatan, there's nothing something, ada sesuatu yang terjadi. Gak ada sesuatu yang nubuatan dari hamba Tuhannya Reverend George luar biasa dahsyat, dari hamba-hamba Tuhan yang lain nubuatan dahsyat, tapi gak terjadi. Kenapa, saudaraku? Karena nubuatan itu ketika dinubuatkan, ya, bukan hanya saudara yang dengar, iblis pun juga dengar. Iblis pun juga mengerti apa yang dinubuatkan. Dan iblis, musuh kita itu, tidak mau nubuatan itu tergenapin. Makanya dia coba curi itu nubuatan. Dia coba halang-halangin nubuatan itu supaya gak terjadi. Makanya banyak orang dapat nubuatan kok gak terjadi apa-apa, karena tercuri, mungkin tertahan sama iblis. Makanya kita perlu setelah dapat nubuatan, bagi saudara tadi dapat nubuatan, perlu untuk berdoa, berpuasa, mengimanin nubuatan itu. Yakin bahwa nubuatan itu akan fulfill, akan terjadi dalam hidup kita. Ya, meskipun saat ini mungkin ketika engkau dapat nubuatan kau nggak ngerti. Ya, ini Pastor Reverend George ini ngarang-ngarang nih. Pastor Stephen ngarang, mungkin kau nggak ngerti. Tetapi Tuhan tidak pernah salah, saudara. Kalau Tuhan berbicara sama hamba Tuhan, dia tidak pernah salah. Nubuatan itu akan terjadi, suka nggak suka terjadi. Tetapi kapannya, ya tergantung saudara. Kalau nubuatan tidak terjadi sampai detik ini nggak terjadi, Anda harus berdoa puasa. Anda harus sungguh-sungguh, ya, untuk melihat nubuatan itu tergenapin dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara yang belum dapat nubuatan, ya nebeng nubuatan juga boleh lah, amin saudara. Nubuatannya si Inca mirip-mirip dengan nubuat kayak saya, terjadilah. Kan tadi nubuatin untuk pergi ke negara-negara. Padahal yang sebelahnya yang pengen ke negara-negara lah. Katakan, Tuhan aku tahu tuh, aku dengar Tuhan, aku juga Tuhan. Itu sah, amin saudaraku. Itu boleh-boleh saja terjadi. Ada amin? Oke, saya dikasih waktu cuma setengah jam. Ya karena tadi banyak ke waktu. Saya mau kita siapkan hati kita. Saya sudah siapkan firman Tuhan yang sesuai dengan tema kita retreat kali ini, spiritual revolution, ya. Waktu saya dapat tema ini, saya diskusi sama Pastor Maruli. Revolusi, are you sure that? Saya kata benar gak ini revolusi? Karena revolusi itu agak ekstrim, loh. Karena kalau Anda ikuti sejarah tentang kata revolusi itu dimulai dari pergerakan di China, di negara-negara, justru negara-negara komunis, saudara. Ya, revolusi terjadi. Tetapi saya mau mari kita hormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri supaya kita lihat ini menjadi suatu kebenaran yang diambil dari
Tesalonika 5 ayat 23, ya. Kita baca sama-sama dengan iman kita dan percaya bahwa firman ini akan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami telah membaca dan kami siap merenungkan dan siap menjadi pelaku-pelaku firman Kau. Kau berkati setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan, biar kebenaran firman-Mu Tuhan menguatkan kami, berikan kami telinga seorang murid, supaya setiap perkataan kami dengar pada siang hari ini akan mengubah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kalau kita mulai dengan apa itu revolusi rohani, ya, spiritual revolution itu apa sih? What is the spiritual revolution? Apa itu spiritual revolusi rohani? Revolusi rohani, ya, revolusi, dia ambil kata revolusi dulu. Revolusi itu adalah apa? Dikatakan suatu perubahan yang sifatnya cepat, ya, sifatnya cepat. Jadi berubahnya cepat. Kalau Anda pernah nonton superhero, siapa yang pernah nonton film-film superhero? Entah itu Captain America atau Iron Man, ya. Ya, itu mereka itu kalau berubah langsung cepat. Nggak ada superhero buat jadi Superman, nggak ada. Dia masuk ke apa? Masuk keluarnya bukan Superman, amin. Jadi revolusi itu suatu perubahan yang sifatnya cepat. Kalau temanya ini bicara revolusi rohani, artinya gembala saudara berharap Anda berubah cepat dalam rohani saudara. Ada amin. Coba kalau ngerti, coba anggap kepala, ngerti. Kalau nggak berubah berarti saudara belum revolusi. Ya. Perubahannya sifatnya drastis, dahsyat, ya, progresif, ya. Lawan dari kata revolusi itu namanya evolusi. Evolusi. Anda tahu evolusi manusia, ya? Evolusi manusia yang jalannya jadi begini, udah dikit gini, itu perlu bertahun-tahun. Namanya evolusi. Evolusi itu sifatnya pelan, lama. Nah, kalau Anda kehidupan rohani ini gak berubah-berubah lama, nah saudara mirip-mirip manusia purba, saudara. Berevolusi dia. Lama. Siapa yang mau jadi manusia purba? Saudara harus memilih, saudara mau revolusi rohani atau evolusi. Yang lebih parah lagi, polusi. Mencemarkan, saudara. Ya, banyak orang Kristen sekarang mencemarkan dirinya, mencemarkan orang lain. Banyak orang Kristen itu anak-anak Tuhan, perubahannya, rohaninya ya gitu-gitu aja, gak kelihatan spesifik. Ya, di gereja kita ada orang baru lulus, satu keluarga baru lulus kelas transformasi, baru lulus sih, hari Minggu diumuman ini lulus kelas transformasi, tepuk tangan semua. Wah, Seninnya ke gereja, Seninnya ke kantor, ya. Mereka ke kantor seringnya, tiba-tiba ada orang kemasukan. Wah, ini orang baru lulus, masih culun-culun rohani, amin saudaraku. Tiba-tiba lihat orang, wah, kayak film apa, Conjuruan, apa? Conjuruan sepak bola. Ini gara-gara anak saya. Conjuring. Ada videonya. Wah, di tempat dia kerja. Ini baru lulus transformasi. Tetapi dia dapat
selama di kelas transformasi dia ajarkan memiliki iman. Dia dengan gemetar, saking gemetarnya dia teriak, dalam nama Yesus. Iblisnya yang tadi kayak conjuring itu masuk. Ada videonya. Dan orang ini di tempat dia kerja sering kali kerasukan. Ada banyak kejadian-kejadian. Kalau di tempat saudara kerja ataupun di sekolah saudara banyak kerasukan, itu berarti Tuhan mau pakai saudara. Bukan untuk berteman sama orang kerasukan itu, amin, sama iblisnya. Tapi untuk usir dia. Ada amin. Dan orang ini bukan orang percaya, saudara yang kemasukan ini. Akhirnya dibawa ke gereja, pastor dia telepon, istri saya lagi mau istirahat habis masak, tiba-tiba ditelepon sama orang baru lulus transformasi. Pastor, tolong ini kemasukan, ada orang kemasukan ini gimana? Akhirnya istri saya melayani pelepasan jarak jauh, saudara, melalui telepon. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya bilang, udah lah, kalau kamu capek nengking handphone, yang ditelepon kan yang dengking, bukan iblis. Mendingan kamu bawa ke gereja deh. Akhirnya singkat cerita dibawa ke gereja dan orang ini manifestasi, kita punya kebakaran rokok dilepasin. Ya, kejadiannya hari Rabu pas Kersel ya. Hari Minggu dia terima Tuhan Yesus, backgroundnya bukan orang Kristen. Akhirnya dia dibaptis hari Minggu. Anda tahu nggak ini perlu? Kalau Anda hari ini datang ke tempat ini tempat yang nggak salah. Anda akan mengalami percepatan, revolusi. Anda akan berubah secara rohani. You become a superhero for God. Anda akan jadi orang-orang yang perkasa nanti. Amin. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh. Ya, jadi kalau Anda mau ngalamin namanya revolusi rohani, Anda harus minta Tuhan menguduskan saudara. Ya, ada yang bilang katakan pastor susah menguduskan diri, kita susah. Siapa yang bilang seperti orang-orang seperti saya dulu, sepertinya susah menguduskan diri. Siapa yang bilang menguduskan diri itu susah? Coba angkat tangan saudara. Oh, berarti kudus semua nih, gak ada yang susah. Kudus. Siapa yang bilang menguduskan diri itu susah? Di belakang ada dua orang. Terima kasih kejujuran, yang lain gak jujur ya kita. Siapa yang sekali lagi saya tanya, siapa yang bilang menguduskan diri itu susah? Amin. Ternyata jawabannya salah, gak susah, saudara, benar. Anda mau mengudus, siapa yang mengudus hari ini? Coba angkat tangan. Banyak orang menguduskan diri harus bersemedi, berpuasa 30 hari. Menguduskan diri sederhana. Siapa yang mau diajarin menguduskan diri? Kan namanya revolusi rohani, harus cepat. Kalau saudara harus kudus dulu baru nengking iblis, iblisnya sudah ngerayangin orang. Udah mencelakakan orang. Coba lihat ke depan, coba lihat. Banyak yang gak kudus, coba lihat ke depan yang gak kudus. Anda akan kudus. Caranya gampang. Datang kepada salib Kristus. Tutup matamu, datang kepada salib Kristus. Coba ikutin saya sama-sama. Tutup matamu, datang pada salib Kristus. Dan ikutin doa saya. Tuhan Yesus, kuduskan saya. Saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku dikuduskan. Pikiranku dikuduskan. Hatiku dikuduskan. Mulutku dikuduskan. Mataku dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Coba salamin kiri kanan, sudah kudus kamu. Kan sudah doa. Kan sudah doa, sudah kudus. Dan saudara kalau kudus itu berani gak lawan iblis yang gak kudus? Berani.
Iblis bilang, doa nggak kudus tetap. Akhirnya Anda takut iblis akan membuat saudara celaka. Jangan berpikir yang ribet-ribet di dalam Tuhan. Berpikirlah bahwa Tuhan itu baik. Ketika engkau minta dikuduskan, Tuhan akan menguduskan saudara. Ada amin. Jangan izinkan tuduhan bahwa engkau nggak kudus. Dan ketika engkau hidup benar, makanya Alkitab kata-kata apa? Dikatakan tadi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, ya dulu kita sering, mungkin saya dan saudara sering kalah tubuh, jiwa dan roh. Tetapi yang benar ada roh dulu. Roh dulu baru jiwa, baru tubuh kita. Dimulai dari roh, semua yang ada di ruangan ini semuanya dari roh. Anda pun dimulainya dari roh. Papa mama saudara berpikir kamu punya anak mukanya begini, muncullah saudara. Ini pun dimulai dari roh. Orang berpikir untuk buat video ada dibuat materialnya dikumpul, jadilah ini. Semuanya dimulai dari roh. Pertanyaan berikutnya, susah gak masuk dalam roh? Siapa yang bilang susah? Coba angkat tangan saudara. Saya gak ngajari saudara ngerong roh. Siapa yang bilang susah masuk alam roh? Siapa yang sering keluar masuk alam roh? Gak ada. Siapa yang sekali-sekali masuk alam roh, ngintip alam roh? Anda masih belum dibukakan tentang roh. Siapa yang mau masuk alam roh saat ini juga? Masuk alam roh. Saya ajarin lagi ya. Coba tutup matamu. Tutup matamu semua. Ayo jangan ngintip. Yang ngintip bintitan. Tutup matanya. Ibu bisa tutup matanya, Bu? Ya, tutup mata. Siapa yang tahu tiga orang di sebelah kiri saudara? Masih ingat nggak siapa orangnya? Siapa yang ingat dua orang di belakang saudara? Kok Anda bisa lihat sih badan tutup mata? Coba buka mata lagi. Kok Anda bisa lihat? Padahal Anda nggak lihat. Ketika engkau tutup mata, engkau masuk alam roh. Siapa yang setiap hari tidur? Siapa yang nggak pernah tidur tiap hari? Coba kayak ikan. Sampai ketika Anda tidur, Anda mulai melihat teman-teman saudara. Anda mulai melihat orang yang saudara kangenin. Bahkan orang yang sudah meninggal Anda lihat. Itu alam roh. Alam bawah sadar. Jadi suatu hal yang roh itu bukannya suatu yang aneh. Saya nggak ngajar Anda ngerong roh ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku melihat. Oh my God, oh my God. Aku melihat di wajahmu. Kulihat apa namanya? Di wajahmu kulihat bintang. Mengelilingi kau. Bintang 7 warna, lagi pusing berarti dia. Bintang 7 warna keliling-keliling, kan pusing. Ada amin saudaraku. Revolusi, sekali lagi saya katakan, adalah suatu perubahan yang sifatnya cepat. Tidak bisa nunggu-nunggu. Ya, drastis, dahsyat. Ya, saya mau kita nangkep ini saudaraku. Banyak anak Tuhan gak siap karena kelamaan. Anda lama ditinggal orang, makanya orang Batak unggul terus. Nyalip terus orang Batak, amin saudaraku. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Ya, cepat tapi terarah, bukan cepat ngasal, amin saudaraku. Tak bisa tunggu lagi besok. Makanya pertobatan itu sekarang.
Makanya baptisan itu kapan dibaptis? Sekarang. Sekarang ini menentukan kau besok. Ada amin. Saya mau kita nangkep ini, revolusi. Anda punya tema bagus sekali. Tapi kalau nggak ngerti sayang. Revolusi rohani adalah percepatan dalam rohani saudara. Anda growing up fast. Dan menghasilkan buah. Ada amin saudaraku. Ada banyak hal dalam kehidupan orang dan orang percaya harus diselesaikan secara drastis. Gak bisa lama-lama, harus cepat tuntas. Gak bisa tunggu-tunggu besok lagi, harus sekarang selesai. Supaya Anda gak ketinggalan, supaya saudara menjadi produk unggulan. Ada amin saudaraku? Bagi orang-orang yang diseganin. Ya, ada dua hal penting. Anda bisa catat pada pagi hari ini, siang hari ini. Jadi kalau Anda mau ini terjadi, ada dua hal ini. Coba lihat ke depan, dua hal ini. Yang pertama, revolusi rohani adalah cara kita berpikir untuk mengerti dengan benar. Yang percaya katakan amin. Banyak orang mengerti tapi dengan gak benar mengertinya. Ngerti sih tapi gak benar. Diajarin kembali ngerti gak? Ngerti. Tapi hasilnya gak benar. Kita harus mengerti dengan benar. Pengertian yang benar itu akan membuat tindakan kita benar. Pengertian benar membuat perkataan kita benar. Cara kita berpikir juga benar. Kalau pengertian saudara, Anda ngerti tapi mengerti gak benar, tindakannya pun akan salah. Ada amin saudaraku? Mengerti dengan benar. Ini udah benar gak pengertian saya ini? Kalau belum benar, tanya lagi. Supaya Anda benar-benar bisa melakukan yang benar. Bingung kan? Benar-benar melakukan yang benar. Salah satu masalah orang percaya adalah masalah cara berpikir. Ya, ketika Anda datang ke gereja, ketika Anda datang ke retreat, Anda berpikir apa ke retreat? Let's fun. Retreat, kita senang-senang. Tapi Anda coba berpikir yang benar. Selain senang-senang apa, saudaraku? Selain senang-senang, saudara coba berpikir apa kira-kira di retreat ini saya akan bisa bawa nanti. Bisa bawa perubahan gak di rumahku? Bisa bawa perubahan gak dalam diriku? Bisa bawa perubahan gak dalam suasana kantorku? Pekerjaanku? Perubahan dimulai dengan cara berpikir. Banyak orang yang overthinking. Bukan berarti salah, multitasking itu nggak salah saudara. Tapi kalau overthinking, saudara akan jadi overheat. Overheat meledak saudara. Ada amin? Ya. Hari ini harus diselesaikan dengan cara revolusi. Siapa yang setuju dengan saya katakan amin? Berpikir dengan benar adalah berpikir dengan cara bagaimana Tuhan berpikir. Benar gak ini kira-kira Tuhan inginkan saya lakukan ini? Mengerti dengan benar adalah mengerti apa yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan Tuhan. Ya. Pada awal pengiringan, ketika murid-murid Yesus tidak mengerti apa maksud keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, kenapa Yesus datang ke dunia, murid-murid gak ngerti awal-awalnya saudara. Sama dengan kebanyakan orang Yahudi, mereka gak ngerti pada awal kedatangan Tuhan. Mereka tahu mereka membutuhkan seorang pembebas dengan kekuatan yang supranatural, Mesias, King of King. Mereka pikir yang datang itu raja yang caranya dahsyat spektakuler dengan tentara yang luar biasa. Mereka nggak ngerti kenapa yang datang ini tipenya yang gini, yang culun-culun gini ya. Lahirnya di kandang domba. Nggak ngerti. Karena nggak ngertinya mereka, akhirnya mereka nggak punya pondasi iman yang kuat. Sama dengan orang Yahudi. Murid-murid juga berpikir yang sama tentang seorang Mesias.
tentang seorang pembebas yang punya kekuatan supranatural Allah, yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing dan memberikan mereka kemakmuran. Yang mereka lihat kayu salib, dan mereka nggak ngerti. Mereka pikir mereka ngerti, ternyata mereka nggak ngerti, karena mereka berpikirnya nggak benar. Kenapa? Dari ayat-ayat firman Tuhan banyak murid-muridnya berebut yang mana yang terbesar, mana terbesar. Tetapi Yesus bisa menjelaskan dengan waktu yang singkat. Yesus memerlukan cuma 3 tahun pemuritan. Ya, banyak dari kita nggak bisa katakan merubah nggak bisa dengan cepat. Tuhan tahu butuh waktu 3 tahun, itu sudah cepat itu saudara. Nggak bisa langsung buat murid-muridnya langsung pikirannya berubah, nggak bisa. Makanya dalam perjalanannya baru mereka mengerti ketika Yesus bangkit. Kita sedang merayakan pekan Paskah saudara. Kemarin Jumat Agung, hari ini hari kedua, besok kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan. Kenapa saya katakan setelah kebangkitan murid-muridnya masih bertanya? Kisah Rasul 1 ayat 4-6 dengan cepat saya katakan. Mereka tanya, kapan Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Mereka masih nanya. Padahal jelas-jelas Yesus datang untuk memulihkan segala sesuatunya, bukan hanya kerajaan Israel. Siapa yang mau pada siang hari ini engkau punya berpikir dengan benar dan tahu cara Allah berpikir. Anda gak akan bisa tahu cara Allah berpikir kalau Anda gak dituntun oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, Anda gak bisa berpikir dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan kalau engkau gak dituntut oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu tercurah untuk menuntun kita mengerti tentang pikirannya Tuhan. Kan ada ayatnya, pastor, gak terselamin pikiranmu. Iya ada ayatnya, tapi Roh Kudus melebihi dari ayat yang kita baca. Roh Kudus akan menuntun saudara untuk mengerti cara Allah berpikir. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika itulah murid-murid pikirannya menjadi lengkap. Roh Kudus menuntun mereka kepada seluruh kebenaran. Dialah Roh kebenaran. Dan Roh Kudus dapat menuntun manusia memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun saudara mengerti apa yang dipikirkan Allah. Amin. Manusia memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apa bisa sih? Bisa saudaraku. Tuhan adalah sang pencipta. Kan sedangkan manusia ciptaannya. Manusia terbatas dengan segala hal, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia maha tahu, saudaraku. Kan Petrus saja gak mampu memikirkan apa yang dipikirkan Yesus. Makanya dia sering dihardik. Enyalah kau iblis daripada aku. Yang sering dihardik kan Petrus. Dia ketika dia apa? Ketika dia menghalangin Yesus ke Yerusalem. Di Matius 16 ayat 21-23. Yesus hardik si Petrus, enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Anda kalau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, Anda akan dihardik sama Tuhan. Anda harus memikirkan apa yang Allah pikirkan. Kalau enggak Anda seperti Petrus, enyah kau iblis. Bukan lagi anak iblis loh. Bukannya anak iblis, iblisnya langsung. Tuhan gak bilang sama Petrus, pergilah kau anak iblis. Dia bilang pergilah kau iblis. Ada amin saudaraku? Jadi bagaimana kita mampu memikirkan apa yang dipikirkan Allah? Menurut sudut pandang Allah, manusia ternyata bisa memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Mengapa? Di 1 Timotius 6 ayat 11 dikatakan apa? Sebab kita, sama-sama kita baca yuk. Sebab kita adalah
Siapa yang baru tahu bahwa Anda itu manusia Allah, man of God? Siapa yang baru tahu hari ini bahwa Anda ada manusia Allah? Sebab kita adalah manusia Allah yang telah mati terhadap dosa dan dibangkitkan bersama Kristus sebagai ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan yang baru, apa yang baru? Kita punya karunia untuk berpikir seperti Allah berpikir. Yang selama ini kita memikir secara manusia, tapi karena kita ciptaan baru, hanya ciptaan yang baru, dikasih RAM, dikasih teknologi yang baru, dia bisa nyambung, saudaraku. Kalau Anda belum manusia baru, belum bertobat, enggak akan bisa mikirin apa yang dipikirkan Allah. You cannot think about God, what God thinks. Ada amin? Ada amin? Siapa yang yakin Anda adalah manusia Allah? Coba angkat tangan, manusia Allah. Yang enggak angkat tangan ya yakin ya. Nah, siapa yang benar-benar yakin bahwa engkau adalah manusia Allah? Nah, kalau Anda angkat tangan berarti Anda tahu apa yang Allah pikirkan hari ini. Tadi Pastor George bilang, siapa yang mau support Lampung? Harus kalau Anda manusia, saya langsung. Pastikan Anda tuh manusia Allah. Anda kan manusia Allah. Siapa yang mau support Lampung? Kan ini dari Tuhan ini. Harus saya. Tapi kalau bukan manusia Allah, nanti gimana ke Lampung ya? Ini gimana ya? Itu manusia Allah bukan? Makanya lambat. Perlu revolusi rohani. Amin. Jangan lambat-lambat sama Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan suruh A, langsung aja. Yang kedua, yang terakhir. Puji Tuhan terakhir, amin. Kalau manusia Allah bilang haleluya. Kalau manusia bukan manusia Allah bilang cepet-cepet aja pastor. Yang kedua, revolusi rohani ini penting saudaraku. Adalah cara memindahkan hati. Oh, ini Pastor Stephen nih nyentrik juga memindahkan hati. Anda bicara revolusi rohani, kan nggak ngerti. Saya tambah nggak ngerti lagi cara memindahkan hati itu gimana. Siapa yang tahu cara memindahkan hati? Dicangkong. Tak mungkin ke lain hati. Kan dipindahkan itu. Pindah ke lain hati. No bisa. Anda bisa nyanyi pindah ke lain hati, tapi bisa nggak Anda pindahkan hati engkau yang mencintai si doi, dipindahin hati yang mencintai doi, dipindahkan mencintai Tuhan. Hatimu yang hobi main game, Anda pindahkan hatimu bermain sama Tuhan. Kalau engkau nggak bisa mindahin hatimu, engkau belum mengalami namanya revolusi rohani. Dalam Matius 6 ayat 21 Tuhan Yesus sudah mengatakan, di mana ada hartamu, di situ apa? Hatimu berada. Harta bisa dipindah nggak? Siapa yang bilang harta nggak bisa pindah? Bisa pindah. Kalau harta saudara bisa pindah, hatimu juga bisa pindah. Mau nggak pada siang hari ini, engkau pindahkan hatimu yang jahat itu pada hati Tuhan yang bersih? Mau nggak hati yang tidak mengampuni itu engkau pindahkan kepada hatinya Tuhan yang mengampuni? Mau nggak kau pindahkan hatimu yang penuh dengan dengki itu, kau pindahkan kepada hati Tuhan? Siapa yang pernah bawa kendaraan? Bawa mobil kah? Bawa motor kah? Mengendarai maksudnya. Naik sepeda kah? Anda kalau nggak pindahkan giginya, nggak akan kemana-mana. Ke situ aja. Gak akan kemana-mana.
Dan kalau Anda salah pindahkan giginya, rusak mesinnya. Sakit gigi. Nah, hari ini, siapa yang mau pindahkan hatimu? Supaya engkau bisa move on. Supaya engkau bisa berjalan lebih lagi. Kenapa engkau ada di situ terus? Gak melayanin. Kenapa engkau gak cepat responnya kalau hal-hal yang rohani? Ada pergi misi atau apa, atau penjangkauan? Karena hatimu belum dipindahkan. Kau belum pindahkan hatimu. Di drive in, di drive out sama Tuhan. Siapa yang hari ini, siang hari ini, sebelum saya selesai, engkau mau buat keputusan. Aku mau pindahkan hatiku kepada Tuhan. Bukan kepada hobimu. Bukan pada pekerjaanmu saja. Bukan kepada hal yang jahat. Berapa banyak Anda tahu bahwa Anda harus pindahkan hatimu pada Tuhan pada hari ini. Saya mau kita responin firman Tuhan. Pernah enggak Anda mengalami revolusi rohani? Kalau Tuhan bilang pergi ke sana, saudara bilang seperti tadi, dia bilang, ini aku Tuhan, utus aku. Now kan. Ini aku Tuhan, utus aku. Merespon dengan cepat. Berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Tidak mikir-mikir yang lain. Gak mikir nanti gimana, enggak. Now God. Kita hidup dengan iman, saudaraku. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya mau berdoa bagi saudara yang mau ngalamin pemulihan pada saat ini. Karena tadi ketika saya masuk, banyak orang masih sering overthinking. Ada beberapa orang yang suka terlalu banyak mikirnya. Akhirnya saudara gak kemana-mana. Akhirnya saudara ketinggalan. Para musisi bahasa maju ke depan. Kita mau izinkan kuasa Tuhan pada siang hari ini. Untuk menjamah pikiranmu. Untuk menjamah hatimu. Saudara akan menjadi orang yang berbeda. Kau akan ingat selamanya bahwa penting pada hari ini, siang hari ini, untuk membuat keputusan merevolusi kerohanian saudara dengan cepat, segera. Hari ini kalau engkau ada hadir bukan suatu kebetulan. Tuhan mau ubah caramu berpikir. Bahkan orang yang overthinking itu susah tidur, saudaraku. Curiga, khawatir, takut, bahkan cenderung untuk negatif. Tuhan hadir pada saat ini untuk memulihkan pikiranmu. Angkat tangan saudara yang mau dipulihkan. Ada berapa tangan yang terangkat? Supaya engkau benar-benar berubah. Angkat tinggi-tinggi. Anda yang angkat tangan, yang mau dipulihkan, Anda bisa maju ke depan. Nanti ada gembala-gembala di depan yang mau berdoa. Cepat lari, saudara. Cepat. Saudara yang membuat keputusan untuk maju, engkau akan lihat ada perubahan yang akan terjadi. Tuhan akan pakai hidupmu untuk tidak banyak berpikir. Kau hanya mau menyenangkan hati Tuhan.
Ilabal syata kata shikata lala bala bala. Yang di depan bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan. Saya minta para hamba Tuhan, pendeta, pastor, can you pray for them? Saudara yang mau memindahkan hatimu dari hati yang suka ragu-ragu, kau pindahkan kepada Tuhan pada saat ini. Untuk percaya, untuk mengerti bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih kau. Ku yakin kau hadir di sini. Hamba Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin